Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Kita lanjutkan kajian kita ke sesi yang ketiga. Insyaallah pada sesi yang terakhir ini kita akan membahas tentang kitab Tauhid ya. Nama kitabnya Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi ala al-'abid ya. Jadi ini adalah kitab Tauhid yang Tauhid itu adalah haknya Allah atas para hamba, atas para hamba-hambanya. Jadi Allah punya hak dari kita. Berarti kalau Allah punya hak dari kita, berarti kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita kepada Allah adalah beribadah kepadanya, mentauhidkannya, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya hak dari kita dan kita pun punya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah dari kita apa? Mentauhidkannya. Dan hak kita dari Allah apa? Ya? Ya, untuk tidak diazab tatkala kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tidak mengazab kita tatkala kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nama kitabnya. Ya, ini nama kitabnya. Dan kitab ini akan membahas tentang masalah yang terkait dengan tauhid. Ya. Jadi perkara-perkara yang merusak tauhid, baik yang besar maupun yang kecil, ini secara detail, ya, secara rinci dijelaskan di dalam kitab ini. Makanya mempelajari kitab ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Karena tauhid ini apa? Tauhid ini adalah najat, keselamatan seorang hamba. Berarti kalau seorang hamba tidak punya tauhid, alias tauhidnya ada yang rusak sedikit saja, selamat atau tidak? Enggak selamat. Berarti harus benar-benar tauhid kita bersih tanpa ada penyakit kesyirikan sekecil apapun. Nah, biar kita tidak terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, maka kita wajib mempelajari tauhid itu sampai sedetail-detailnya. Sampai sedetail-detailnya. Baik, kita masuk ke kitabnya. Ya. Nih. Qala al-muallif rahimahullahu taala, apa kata beliau? Muallif pengarang kitab, ya, pengarang kitab ini siapa pengarangnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ya, ini beliau adalah seorang imam mujaddid, ya, pembaharu. Oh iya. Ini soalnya kitabnya banyak yang saya bawa ini. Panggone rahmat. Ya. Jadi beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ini pendiri negara kerajaan Arab Saudi, ya, pendiri kerajaan negara Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini berdiri 3 kali, ya, berdiri 3 kali. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga yang sekarang ini sedang berlangsung, ini adalah kerajaan Saudi yang ketiga. Nah, yang pertama pendirinya adalah siapa? 2 orang.
ya, dua orang. Penggeraknya siapa? Yaitu beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, bekerja sama dengan penguasa salah satu kawasan di kawasan Najd waktu itu, yaitu Syekh Imam Muhammad bin Su'ud, ya, Muhammad bin Su'ud. Jadi beliau berdua bekerja sama, dan waktu itu kawasan itu tidak ada penguasanya. Jadi kalau dikatakan Saudi ini memberontak ke Turki Utsmani, nggak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Dikarenakan Turki Utsmani kekuasaannya tidak masuk ke kawasan itu. Berarti di kawasan Najd alias timur Jazirah Arab ini kekuasaan, penguasanya sifatnya ibaratnya kalau sini itu zaman dulu ada adipati-adipati gitu loh. Ya, penguasa-penguasa daerah ya, yang tidak ngikut kepada pihak manapun. Nah, akhirnya ketika setelah terjadi kerjasama ini, akhirnya apa? Kekuasaan yang dimiliki oleh Syekh Imam Muhammad bin Su'ud ini berkembang pesat. Ya, berkembang pesat, akhirnya mencaplok beberapa tempat, diantaranya Mekah dan Madinah. Nah, melihat negara baru ini yang baru berdiri ini kok begitu cepatnya berkembang, akhirnya Turki Utsmani melihat ini sebagai sebuah pergerakan yang berbahaya, kemudian ditumpas oleh kalau tidak salah Ibrahim Pasha, yaitu gubernur Turki Utsmani di Mesir. Dan orang ini adalah pakar kesyirikan. Jadi negara Turki Utsmani sebelum runtuhnya di akhir runtuhnya tahun 1924, runtuhnya tahun itu sebelum kejatuhan, negara ini terkenal dengan sumber kesyirikan. Jadi yang menghidupkan kesyirikan di negeri-negeri kaum muslimin ini negara Turki Utsmani. Sejak awal berdiri sampai keruntuhan, negara ini dibangun di atas apa? Di atas kesyirikan. Nah, sehingga munculnya negara Saudi ini menjadi sebuah sinyal yang berbahaya bagi para penyembah kesyirikan, penyembah kuburan, penyembah tempat-tempat keramat. Ini sangat berbahaya. Dikarenakan apa? Kuburan-kuburan dihancurkan karena apa? Memang sunnahnya harus diratakan dengan tanah, tidak boleh dibangun, dipakai kijing dan yang lain sebagainya. Yaitu kisah singkat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya wajar beliau begitu dibenci di berbagai belahan bumi kaum muslimin, dikarenakan pemikiran tasawuf atau pemikiran kuburiyah, menyembah kuburan, ini sudah hampir merata ke seluruh penjuru negeri-negeri kaum muslimin, ya, menyebar di mana-mana, dan mereka di atas perkara seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini dilestarikan kebodohannya. Jadi mereka nggak diajari ilmu agama, diben-bento, soalnya pinter, engkau sing pemuka agamanya nanti tidak dapat wajib misalnya. Ini bahayanya di situ. Makanya dakwah sunnah itu di mana-mana diusahakan dihalangi. Karena apa? Jika manusia itu pinter, maka nanti untuk perkara-perkara seperti itu tidak akan terjadi lagi. Jadi agama kita itu membebaskan para hamba dari perbudakan sesama manusia kepada apa? Murni perbudakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia kalau tidak bisa murni menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi budaknya sesama makhluk. Ini sudah menjadi kelaziman. Makanya dakwah tauhid ini, dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini akan dibendung di mana-mana. Dengan alasan yang tidak masuk akal, meresahkan masyarakat gitu. Dengan tuduhan yang bermacam-macam dan tidak masuk akal, dan berusaha tuduhan ini dibenarkan, begitu loh. Ya, jadi makanya konsekuensi kita mendakwahkan tauhid, kita sudah paham sendiri. Ya, kita sudah paham sendiri. Dan tadi di sesi yang pertama di pembahasan tentang adab thalabul ilmi, ya, ana sampaikan bahwasanya sekarang konotasi kalimat ilmu itu apa? Kepada perkara-perkara duniawi. Artinya apa? Kebanyakan umat Islam sudah keluar dari konteks ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Sudah jauh, sudah menjauh. Sehingga orang-orang yang belajar sunnah ini menjadi apa? Menjadi minoritas.
menjadi minoritas. Berarti konsekuensinya karena kita minoritas berarti jadi apa? Jadi kalah-kalahan. Jadi kalah-kalahan. Makanya di antara salah satu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang ditolong. Maknanya apa? Ditolong berarti apa? Dia karena lemah. Karena dia posisinya lemah, tidak berada di atas. Tidak berada di atas. Berarti golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sifat intinya dia adalah Taifah Al-Mansurah, golongan yang jadi kalah-kalahan. Karena jumlahnya sedikit, kemudian juga dari kalangan orang-orang fakir misalnya, dari kalangan orang-orang tidak mampu dan yang lain sebagainya. Sehingga wajar ya, taifah kita ini taifah mansurah. Dan kalau kita sambungkan dengan realita yang terjadi, memang benar taifah kita taifah yang mansurah, murni ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan antara dakwah salaf dengan dakwah-dakwah yang lain, dananya gede mana? Gede dakwah-dakwah yang lain, Haroki misalnya atau Ikhwan dan lain sebagainya, jaringan keuangannya gede yang ada di Indonesia ini. Makanya mereka sampai bisa ngebom sana sini karena apa? Fulusnya banyak gitu loh. Kalau nggak ada fulus nggak bisa kayak gitu. Jadi dana mereka banyak. Nah kalau yang dakwah salaf ini dibuka donasi, nanti 5 menit apa? Donasi lagi, 5 menit donasi lagi, sampai dino ngemesil. Ini kalau bukan murni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mungkin dakwah ini apa? Tetap berkembang seperti ini. Karena jumlah musuh yang sangat banyak, yang benci sangat banyak. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas ilmu yang benar, di atas basirah peninggalan Rasulullah SAW, orang itu dengan basirahnya dia berdakwah, maka dengan itu Allah akan menolong orang tersebut. Syaratnya apa? Ikhlas dan di atas basirah, di atas ilmu yang benar yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau dakwah ini tidak di atas sunnah Rasul, artinya apa? Tidak ditolong, tidak ditolong. Berarti kalau dakwah ini harus di atas sunnah Rasul dan ikhlas, ya kita harus ikhlas dan di atas sunnah Rasul. Kalau kita nggak ikhlas, ya, saling hasad, saling dengki, saling musuh-musuhan, berarti kita akan ditolong oleh Allah atau tidak? Enggak. Ya, tidak akan ditolong. Berarti kapan kita ditolong? Kalau ikhlas di dalam beribadah, di dalam beramal, kemudian kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belajar tauhid ini juga dalam rangka membersihkan hati kita, lisan kita, dan amal perbuatan kita. Semuanya dibersihkan dari penyakit-penyakit yang menodai tauhid itu sendiri. Karena itu mengurangi kualitas dakwah tauhid yang sedang kita gencarkan. Makanya suatu komunitas jika sudah terjadi gesekan misalnya atau saling cengkrean, saling gelut, mesti apa? Akan terjadi apa? Down, langsung medun, lemah, ya atau tidak? Iya, karena apa? Ada unsur duniawi di sini. Wong gelutan kira-kira ikhlas lillahi ta'ala ora? Apa mungkin orang gelutan geger karo kancane, saya ikhlas lillahi ta'ala. Ya omongnya tok, lambene tok. Gak ngarah apa? Gak ngarah ikhlas. Pasti ada urusan duniawi di situ. Entah dia pengen di atas, pengen yang bagaimana, pasti ada perkara seperti itu. Nah, di dalam bertauhid maka orang itu sing waras ngalah. Sing waras ngalah itu menjadi ciri khas apa? Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak seneng gontok-gontokan, gak seneng jidal, gak seneng bantah-bantahan, ya, tidak suka perkara-perkara yang menghabiskan tenaga dan energi. Taib jamaah. Jadi kitab yang akan kita pelajari adalah kitab tauhid, yang dia adalah haknya Allah dari siapa? Dari para makhluknya yang mukallafin. Makhluk yang mukallaf ini siapa saja? Makhluk yang mukallaf untuk beribadah kepada Allah ini ada 3. Ya, ada malaikat, jin, dan manusia. Ini yang mukallaf. Dan adapun malaikat mereka sudah pasti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia dan jin ini mereka yang mukallaf, ya, mereka yang mukallaf dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk-makhluk yang lain mereka secara otomatis beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hewan dan tumbuh-tumbuhan dan
benda-benda mati semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal kita ini yang mau nurut atau tidak. Ya. Makanya kita diberikan ujian, ya, yang lolos dari ujian maka dia mendapatkan surga. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Antum sudah buka yang pertama. Di situ dimulai pakai apa? Bukan mukadimah, yang bagian paling pertama kitab tauhidnya. Iya, yang bab pertama itu. Dimulai pakai apa? Enggak ada bismillahnya. Ini berarti yang menerjemahkan kurang pas. Ini ada pencurian. Ada pencurian. Harus ada apa? Bismillahnya di atas, ya. Soalnya bismillahnya di kitab-kitab yang berbahasa Arab tertulis seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Kitab tauhid, ya, kitab tauhid. Ya, halaman berapa di situ? Halaman 1. Ya. Ya, jadi ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Kitabut Tauhid, kemudian apa lagi setelah itu? Atau enggak ada yang punya bahasa Arab? Ya, ya, Kitabut Tauhid. Gimana? Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Itu juga pencurian itu namanya. Di sini tulisannya apa? Kitabut Tauhid. Ya, tulisannya apa? Kitabut Tauhid. Ini juga sama, ya. Ini juga tulisannya Kitabut Tauhid, ya, kitab tauhid. Jadi ini pentingnya apa? Menyamakan dengan teks yang asli, ya. Menyamakan dengan teks yang asli. Kitab tauhid. Kemudian baru disebutkan dalil-dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian apa lagi? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Kemudian apa lagi? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kemudian apa lagi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian dua hadis, ya. Qala Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala anhu, man arada, siapa yang pengin an yandura, untuk melihat ila wasiyati Muhammad. Di situ sama terjemahannya, sama ya terjemahannya. Siapa yang pengin melihat kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamu, yang dia menjadi penutupnya, fal yaqra, maka hendaknya dia membaca qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qaulihi, sampai ke ayat wa anna hadza sirati mustaqima. Kemudian hadis yang berikutnya an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal, sama ya. Qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi, aku pernah menjadi penumpangnya Nabi, menunggangi kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri, tahukah kamu ma haqqullah, apa haknya Allah alal ibad, atas para hamba, wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya para hamba atas Allah. Fakultu, maka aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul menjawab, haqqullah 'alal ibad, haknya Allah atas para hamba, an ya'budu, yaitu menyembahnya, mengibadahinya, wala yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan haknya para hamba atas Allah, alla yu'adzib
yaitu untuk tidak menyiksa, mengazab ma la yusyriku bihi syai'a, yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Faqultu, maka aku mengatakan, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afal ubasyirun nas, tidakkah aku mengabarkan ini kepada orang-orang? Qala, Rasul menjawab, la tubasyirhum, jangan kasih tahu mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan bertawakal, enggak mau beramal. Di situ sama terjemahnya. Sama ya. Baik, kita akan mulai ya, di pembahasan yang pertama ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya bahas di kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi, bahwasanya menulis sesuatu atau memulai karangan kitab itu dimulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kajian, muhadharah dan yang lain-lain maka dimulai dengan Alhamdulillah. Dan di sini muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencukupkan dengan kalimat Bismillah saja, tanpa ada Alhamdulillah kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulullah, tapi langsung kepada wa qaulullahi ta'ala, langsung kepada dalilnya. Ini juga mencukupkan dengan basmalah saja, dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Tapi yang paling lengkap itu dengan 4 perkara. Ya. Jadi memulai tulisan yang paling lengkap itu dengan 4 perkara. Ya. Tapi kalau ditulis dengan Bismillah saja itu sudah cukup. Tapi kalau 4 ini ada, maka ini yang paling sempurna. Dan itu yang disepakati oleh para ahlul ilmi, para ulama. Apa saja 4 perkara tersebut? Yang pertama basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang seterusnya. Yang ketiga 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Yang keempat sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 adab yang paling sempurna di dalam memulai sebuah tulisan atau karangan, dan pokoknya yang berbau tulisan ya, yang berbau tulisan. Makanya seperti papan ini kalau ngajar maka dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling afdol ya, ini yang paling afdol. Baik, kitab tauhid ya, kitab tauhid ya. Kitab tauhid. Tauhid itu maknanya apa? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara beribadah hanya kepadanya. Jadi tauhid itu adalah, hakikatnya tauhid itu mengesahkan Allah dengan hanya beribadah kepadanya. Antum sudah tulis maknanya tauhid tadi. Maknanya tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beribadah kepadanya. Baik. Di sini makna tauhid, jika disebutkan tauhid maka asal maknanya tadi beribadah, mengesahkan Allah hanya dengan apa? Dengan hanya beribadah kepadanya. Ini asal atau aslinya makna tauhid. Kemudian makna tauhid ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berkembang menjadi apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian asma dan sifat. Berkembang menjadi tiga perkara. Asalnya apa? Tauhid itu dalam bab apa? Dalam bab uluhiyah saja. Asalnya. Makanya di dalam dalil-dalil yang kita nanti akan baca, antum lihat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tauhid uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Jadi tauhid yang disebutkan di dalam kitab itu intinya, muaranya
adalah penekanan pada masalah apa? Ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang menjadi 3 perkara, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, dikarenakan manusia mereka terjerumus pada 3 perkara ini. Jadi kesyirikan yang dulu pada zaman jahiliyah itu mayoritas pada perkara uluhiyah, sekarang kesyirikan melebar kepada 3 perkara. Pada perkara rububiyah, uluhiyah, kemudian asma dan sifat. Rububiyah contohnya apa kesyirikan dalam bab rububiyah? Rububiyah mengatakan ya, di dalam bab rububiyah ada pencipta lain selain Allah. Ada nggak keyakinan seperti itu? Ada nggak keyakinan meyakini ada pencipta lain selain Allah? Ada atau tidak? Contoh. Contohnya apa? Orang-orang Hindu kalau ditanya pencipta dunia ini siapa? Mereka mengatakan apa? Bener dewa-dewa itu menciptakan? Sekarang Buddha misalnya meyakini Buddha itu pencipta? Sang Buddha tadi yang menciptakan alam semesta, mereka meyakini demikian? Enggak. Mereka cuma meyakini apa? Buddha ini orang baik, kemudian apa? Kemudian naik ke tingkatan apa? Tingkatan, yes pokoknya naik gitu, kemudian disembah gitu aja. Jadi mereka tidak meyakini Buddha ini sang pencipta. Berarti yang meyakini ada pencipta lain selain Allah itu siapa? Orang Syiah. Ya, orang Syiah meyakini apa? Ali pencipta langit dan bumi. Meyakini Ali sebagai pencipta langit dan bumi. Kemudian sempalan-sempalan Syiah, baik Nusairiyah, Ismailiyah dan yang lain-lain, mereka mensakralkan, mengkultuskan apa yang mereka kultuskan tadi sebagai apa? Sebagai pencipta alam semesta. Contoh lain dalam syirik rububiyah, ya. Sing jogo alam semesta iki kutub sing 8 itu berapa? Wali kutub. Ini kan syirik dalam bab apa? Rububiyah. Jadi melebar kemana-mana. Ya, melebar kemana-mana. Syirik jenis ini pada zaman Nabi ada atau tidak? Jawabannya ada, cuma sangat sedikit gitu loh. Sangat sedikit dan langka sekali. Itu pun ada di kawasan luar, di Ajam, ya, orang-orang asing di luar bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu pada asasnya sudah mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik, sebagai Razik. Cuma dalam bab ibadah jaluke tadi gak gelem jaluk marang Gusti Allah tok. Itu loh. Jadi mereka menyembah Allah atau tidak? Jawabannya iya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam masalah peribadatan jaluk-jaluke tadi, jaluk tulunge tadi isek golek sing sakliyane Gusti Allah. Makanya mereka terjerumus pada perkara kesyirikan. Jadi zaman dulu permasalahan kesyirikan itu pada masalah uluhiyah. Nah, sekarang berkembang sampai seperti itu. Contoh kesyirikan dalam bab asma dan sifat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kesyirikan dalam bab asma dan sifat misalnya. Jawabannya ada. Contohnya yang di perguruan tinggi Islam negeri itu loh, anjinghu akbar katanya. Pernah dengar kalimat seperti itu? Berarti dia mengatakan apa? Anjing ini sama seperti Allah namanya dan sifatnya, akbar katanya. Atau wahdatul wujud dan yang lain sebagainya. Berarti sekarang sudah menjalar ke berbagai sisi. Makanya sekarang kalau dipelajari masalah tauhid mesti dibahas apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Padahal zaman dulu yang dimaksudkan dengan tauhid itu apa? Tauhid uluhiyah. Makanya syahadat kita pun syahadat apa? Syahadat uluhiyah, la ilaha illallah. Sudah enggak sekarang? Jadi syahadat kita itu syahadat uluhiyah, bukan rububiyah. La ilaha, bukan la robba, tapi apa? La ilaha illallah, pakai lafadz ilah. Ilah itu apa? Uluhiyah. Masalah bab apa? Bab ibadah, bab penyembahan, bukan masalah rububiyah. Makanya penerjemahan
la ilaha illallah menjadi tidak ada Tuhan selain Allah, ini menggeser makna tauhid uluhiyah kepada tauhid rububiyah. Sampai sini paham? Makanya sekarang antum mendengarkan terjemah yang terbaru itu apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi ini makna yang benar seperti itu. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Taib. Ini perkara tauhid. Jadi tauhid tadi sekarang melebar kepada perkara apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Apa maknanya tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, asma dan sifat? Rububiyah itu apa? Ya perbuatan Allah, ya perbuatan Allah seperti menciptakan. Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Ar-Razik, Allah itu Ar-Rabb, Allah itu Al-Malik dan yang lain sebagainya. Kemudian asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebetulnya dengan rububiyah itu satu paket. Ya satu paket. Karena rububiyah itu juga terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan asma dan sifat itu juga terkait dengan apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam tauhid asma dan sifat ini, tauhid kita itu seperti apa? Kita meyakini Allah itu punya nama-nama dan sifat. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Kita ya, meyakini, mengimani nama-nama dan sifat tersebut sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasul tetapkan dalam hadis, dalam sunnahnya, tanpa kita merubah maknanya atau menggantinya dengan yang lain, atau tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Bila tahrif, wala ta'wil, wala takyif, wala tamthil, wala ta'til. Ini metode tauhid asma dan sifat. Sudah pernah belajar tauhid yang ini? Belajar tauhid yang ini butuh orang yang memiliki khayalan yang tinggi, ya. Nek gak kuat berkhayal, ya. Belajar yang tauhid yang asma dan sifat ini serotok ngeluh, ya. Serotok ngeluh. Tapi kalau yang tauhid uluhiyah ini paling gampang, ya. Karena apa? Tauhid uluhiyah ini praktek lapangan langsung, ya, praktek lapangan. Baik. Kemudian tauhid apa lagi? Jadi tauhid asma dan sifat itu apa? Kita meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Ini kita yakini. Tanpa kita merubah-rubahnya, tanpa kita mengurang-nguranginya atau tidak berpedoman pada kitab dan sunnah. Contoh merubah-rubah asma dan sifat, Allah itu cuma punya sifat yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuh binafsi, apal berarti. Kurang puluh tok jadi. Padahal sifat Allah itu sangat banyak. Dari setiap nama Allah itu bisa diambil apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka pun meyakini seperti ini. Mereka pun meyakini apa? Nama Allah itu bisa diambil apa? Sifatnya. Tetapi tidak bisa sifat diambil nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah nama Allah berapa? Ya. Mereka mengatakan cuma 99 nama, padahal nama Allah ada lebih dari 99 nama. Ada banyak sekali. Cuma dari sekian banyak nama-nama Allah yang termaktub di dalam kitab dan sunnah, siapa yang bisa mengumpulkan 99 tok, kemudian menghafalnya, memahami makna-maknanya, kemudian mengamalkannya, maka dia dijamin masuk surga. Maksudnya itu bukan kok terus nama Allah cuma 99 nama, bukan, tapi apa? Sing sanggup mengumpulkan tadi 99 tadi, dia akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itu maknanya 99 nama Allah yang atau 99 asmaul husna. Ya, itu maknanya. Baik. Berarti tauhid itu yang perlu kita pahami ada 3 tadi, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma dan sifat. Nah, kitab ini yang sedang kita pelajari ini fokusnya di mana? Di tauhid uluhiyah, ya. Di tauhid
uluhiyah. Dikarenakan fakta lapangan manusia banyak yang terjerumus dalam perkara tauhid uluhiyah. Njaluk ya. Rong duwe anak atau melarat terus gak sugih-sugih. Budal nggone gunung. Nah, pengen sugih berarti njaluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nek dino jemah legi biasanya. Jemah kliwon, aja metu kok nek metu ndak mati. Atau ulan suro, iki wayu ulan suro. Isine Allah tok gitu gawe ulan suro bar kawin mati. Ya, ini praktek lapangannya ternyata apa? Banyak kejadian-kejadian seperti ini yang perlu apa? Perlu dibersihkan. Ya. Jadi ini kita pentingnya belajar tauhid uluhiyah biar kita bisa benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tauhid uluhiyah ini juga meluruskan hati kita karena hati manusia itu gampang menyimpang, Pak. Gampang menyimpang. Di antaranya penyakit hati itu apa saja banyak ya. Riya, pamer, ujub, gampang gumun karo awake dhewe. Terus kemudian hasad. Hasad iki meh kabeh wong duwe penyakit hasad, Pak. Sampeyan mbok percaya mbok ora, sampeyan ingkari ndah iku lho, fakta lapangannya setiap manusia itu punya hasad, ya. Ngerti koncone duwe sepeda anyar, lagi tuku, Masya Allah tuku anyar padahal dia pengen gitu loh. Jadi hasad itu ada pada setiap orang, ya. Makanya ini penyakit-penyakit ini obatnya di mana? Di belajar tauhid uluhiyah tadi. Ya, di tauhid uluhiyah kita bersihkan semuanya, itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nek awak dhewe rezekine berarti nyudur, ya rasa dipikir nemen-nemen ya. Malah gari stres dipikir nemen-nemen. Wong dudur rezekine. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pendalilannya. Kitab tauhid. Maknanya kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya awak wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita ngomong tidak sekedar ngomong tok. Kita wajib bertauhid kepada Allah. Dalil apa? Enggak tahu, bukan seperti itu. Dalilnya apa? Ini dalilnya ada banyak sekali. Nah, di antaranya yang disebutkan dalam kitab ini ada berapa? Ada 7 dalil. Tetapi pada hakikatnya perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalilnya seabiek wakehnya, sangat luar biasa banyaknya. Cuma disebutkan di sini permisalan saja. 5 dari Al-Qur'an, 2 dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini di antara keistimewaannya di dalam menyebutkan masalah ya, cuma disebutkan apa? Dalil qala Allah, qala Rasul. Makanya mau mengatakan kitab ini kitab sesat, sesatnya dari mana gitu loh. Antum buka dari pertama sampai terakhir, isinya apa? Qala Allah, qala Rasul. Iki ajaran sesat, ajaran Wahabi, ajaran radikal dan isinya cuma Quran dan hadis tok, enggak ada yang lain-lain. Terus sesatnya di mana? Jadi misalnya kitab tauhid, kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah, dan dalilnya adalah firman Allah taala. Kemudian nanti masuk pada bab yang berikutnya misalnya. Yang kedua, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keutamaan tauhid dan yang menutupi dosa-dosa. Wa qaulullah taala, dan firman Allah taala. Kemudian an Ubadah bin Samit qala Rasulullah, seperti itu tok isinya. Dari awal sampai terakhir. Coba antum lihat yang paling terakhir isinya apa? Qala Rasul, ya. Qala Rasul. Enggak ada selain itu, ya. Makanya belajar kitab ini faedahnya di mana? Kita belajar kitab ini selain kita mendapatkan ilmu tauhid, plus kita landasannya kitab dan sunnah. Alias ini bukan karangan, ya, bukan karangan. Murni ini kitab yang benar-benar berlandaskan Quran dan sunnah. Baik. Kita sekarang bahas satu persatu dalil-dalil yang menunjukkan kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang pertama wa qaulullah taala, dan firman Allah taala, "Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk ya'budun. Untuk apa di situ?
Ya'budun dari kata-kata ya'bud, abada, ya'budu, ibadah. Jadi liya'budun untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Nah, hanya beribadah kepada Allah berarti apa? Itulah tauhid uluhiyah. Itulah tauhid uluhiyah dan itulah intinya kita berada di alam semesta ini. Jadi kita diciptakan bukan untuk perkara-perkara yang lain. Berarti perkara-perkara yang lain itu bukan inti dari tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi kita perlu sadar diri, intinya kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan mempelajari agama Allah itu seperti apa, biar kita bisa fokus, biar bisa totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu ibadah atau tidak? Ibadah. Senyum dengan tetangga, senyum dengan kawannya ibadah atau tidak? Mengucapkan salam ibadah atau tidak? Sedekah, puasa, menyantuni anak yatim ini ibadah atau tidak? Jadi semuanya ini ibadah. Nah, ini kalau kita tidak belajar syariat Islam, maka kita tidak bisa maksimal di dalam beribadah. Jadi intinya kita hidup semuanya untuk beribadah. Keluar rumah baca doa. Doa ini ibadah atau tidak? Ibadah. Sampai bangun tidur ya, lagi ngiler terus tangi baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur, ibadah. Jadi intinya hidup kita iki aslinya mulai tangi turu sampai turu ibadah tok aslinya ngono. Nah, ini maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso dan jin ora diciptakno kecuali kanggo apa? Kanggo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti wong sing gak belajar agama iso ibadah atau tidak? Tidak bisa maksimal. Orang ketika kena musibah sabar ibadah atau tidak? Ibadah. Jadi semua kebaikan yang kita kerjakan itu adalah ibadah, dan kebaikan itu tidak akan bisa kita kerjakan nek gak sinau agama Islam. Jadi intinya kita belajar agama Islam biar apa? Bisa maksimal totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini intinya makna keberadaan kita berada di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang kedua yang menunjukkan kita wajib bertauhid adalah qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulah, seorang utusan. Tugasnya apa? An i'budullah, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita ini berada di dunia, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tunjukkan kepada kita cara beribadah itu seperti apa. Maka Allah utus seorang rasul mengajarkan kepada kita, iki lho ibadah carane ngene. Iki lho tugasmu seperti ini. Jadi Allah tidak menciptakan kita terus ngongkon gitu tok tanpa apa? Tanpa ada yang mengajari kita. Kalau tidak ada rasul, kira-kira kita bisa beribadah? Tidak. Jadi kita bisa beribadah, mengerjakan amalan-amalan seperti ini, kebaikan, semuanya lewat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sungguh mengherankan, diajak mempelajari sunnahnya Rasul tidak suka, apalagi mendengarkan lafaz bid'ah. Alah, kobong kuping ini. Jadi intinya kita tidak akan bisa beribadah tanpa apa? Lewat jalur siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di situ. Dan ini maknanya apa? Syahadat Rasulullah. Yang pertama tadi maknanya apa? Maknanya syahadat la ilaha illallah. Dalil yang ketiga yang menunjukkan kita wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha, dan telah qadha,
Qadha di situ terjemahnya apa? Memerintahkannya. Qadha itu keputusan. Keputusan. Kalau bahasa hakim, ketok palunya itu loh. Tok itu namanya apa? Qadha. Nah, berarti Allah telah membuat qadha keputusan apa? Allah ta'budu illa iyyah. Ini keputusan siapa? Allah kepada kita. Artinya kalian harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang selainnya. Wa bil walidaini ihsana, dan kemudian berbuat kebajikan kepada kedua orang tua kita. Di dalam ayat ini ada nas sharih, kita wajib beribadah, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah memerintahkan kita bertauhid, itu juga Allah memerintahkan kita apa? Untuk berbuat kebajikan kepada sesamanya. Artinya orang bertauhid itu pasti orang baik. Kepada sesama makhluk itu baik, bukan menjadikan dia semakin apa? Keras, kaku, tidak bisa bermuamalah dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada orang kafir pun kita diperintahkan berbuat apa? Kebajikan. Itu kepada orang kafir. Apalagi dengan sesama saudara kaum muslimin, petuk dulure, salam gak gelem, mergo tau duwe utang ra bayar misalnya. Jadi intinya berbuat kebajikan itu tidak terbatas kepada siapapun. Cuma berbuat kebajikan kepada orang kafir itu tidak melazimkan kita cinta kepada mereka, karena orang kafir ini musuh kita dan kita wajib membenci mereka sampai mereka mau masuk Islam. Jadi orang Islam ya tidak boleh ada cinta kepada orang kafir ya. Ini musibah bagi kaum muslimin, punya cinta kepada orang kafir. Saiki nek dilakukan sensus ya, penggemar Messi misalnya piro misalnya. Bliader. Penggemar siapa lagi? Ronaldo misalnya, bliader. Padahal tidak boleh mencintai mereka, karena apa? Mereka orang kafir. Tetapi berbuat ihsan kepada mereka boleh atau tidak? Diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Ya. Tanggone kafir entah tetap diperintahkan apa? Berbuat ihsan kepada dia. Ini akhlak Islam. Ya, akhlak Islam seperti itu. Tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Taib, ini sampai di sini dulu kajiannya. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Itu yang liak bedun itu kan ditafsirkan di wahidun itu penafsiran Iya. dari mana? Apa? Kan liak bedun itu ditafsirkan di wahidun. Wahidun artinya apa? Mengesahkan kan? Dengan ibadah kan? Ya, berarti kan sama kan? Ibadah sama tauhid sama atau tidak? Ketika antum beribadah boleh ada riya atau tidak? Enggak boleh. Ketika beribadah boleh ditujukan kepada yang selain Allah? Enggak boleh. Berarti ibadah itu apa? Tauhid itu sendiri. Karena ibadah kalau tidak isinya tauhid maka bukan ibadah. Di dalam kitab Qawaid Arba itu sudah belajar dulu. Jadi orang itu kalau tidak bertauhid ketika ibadah, maka ibadahnya tidak dikatakan sebagai ibadah, alias apa? Ibadah yang batil. Ibadah yang tertolak. Jadi ibadah tertolak kapan? Jika tidak berisi tauhid. Kedua kapan? Jika tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak dikatakan sebagai ibadah. Jadi liya'budun diterjemahkan sebagai liwahidun, artinya sama. Ya, maknanya sama. Karena ibadah itu wajib isinya tauhid. Kalau tidak berisi tauhid maka dia bukan ibadah. Dia tidak sah dikatakan sebagai ibadah. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi? Iya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang selanjutnya. Ya, ini belajar monoton ya seperti ini ya. Belajar ngefull mulai habis asar sampai jam 8:30 ya. Subhanallah, ini antum baru pertama kali ya? Iya. Iya. Antum kalau seandainya setiap hari ngaji koyong ini, iki Blora ini jadi negara yang berkah, tempat yang berkah. Iya, tempat yang berkah. Soalnya antum gak neng waktu gawe jengker wong liya. Dadi neng geger karo wong gara-gara apa? Banyak waktu luang gitu loh. Dan nek dinggo ngisi ngaji tok kan wis gak sempat mikir wong liya gitu loh.
Jadi penyakit itu datang gara-gara apa? Waktu yang kosong tadi. Waktu yang kosong. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.